Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut terkait dengan bencana alam yang menerjang beberapa provinsi di wilayah Sumatera, kita sudah terhubung dengan sejumlah narasumber. Sudah ada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, sudah ada Pak Pratikno, Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Abdul Muhari, kemudian juga Direktur Meteorologi Publik, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Andri Ramadan. Kita akan ke Pak Menko Bidang Pembangunan Kemanusiaan dan Kebudayaan terlebih dahulu. Pak Menko Pratikno, mungkin dapat disampaikan terkait dengan update Pak Menko ini di Aceh, kemudian Sumut dan juga Sumbar. Kita tahu sedang dilanda bencana, darurat bencana. Apakah sejauh ini sudah ada arahan Pak Menko, alasan khusus dari Presiden Prabowo Subianto terkait dengan penanganan bencana ini? Iya, Pak Presiden sudah sejak beberapa hari yang lalu sudah perintahkan kepada kami dan seluruh jajaran BNPB, Basarnas, TNI Polri, dan seluruh KL terkait untuk segera turun tangan membantu 3 provinsi. Karena ini dampaknya sangat luas, karena ini siklon tropis Senyar yang sungguh dahsyat. Jadi kita kalau lihat aja di Provinsi Aceh ada 8 kabupaten kota, kemudian Sumut itu ada 6 kabupaten kota, Sumbar juga 7 kabupaten kota. Ini ribuan pengungsi, jadi Pak Presiden perintahkan sejak awal untuk selamatkan warga secepat-cepatnya, gerak cepat, satu komando. Dan tentu saja karena ini kita juga menghadapi kendala mengenai infrastruktur yang banyak yang longsor, yang misalnya ada jalan yang ketumpuk longsoran dari atas, ada jalan yang putus karena longsor ke bawah dan seterusnya. Makanya ini menjadi sebuah constraint penanganan di lapangan. Jadi kami bergerak cepat, sudah mengerahkan banyak sekali pasukan membantu daerah, kekuatan yang ada di daerah. Pak Presiden tadi juga sudah minta laporan lagi terus-menerus mengenai bagaimana penanganan bencana. Dan kami tadi siang juga sudah rapat koordinasi. Dihadiri juga secara daring oleh gubernur 3 provinsi, kabupaten, bupati, wali kota juga dari 3 provinsi tadi mengupdate bagaimana perkembangan terakhir. Oke, baik. Selain terkait dengan peristiwa yang terjadi, ini untuk penanganan korbannya, korban-korban yang terdampak, apakah kemudian sudah ada arahan khusus juga dari Presiden Prabowo Subianto untuk korban dan juga proses evakuasi, baik yang terdampak maupun yang meninggal dunia? Sejauh ini seperti apa, Pak Menko PMK? Kita sudah mengerahkan kalau BNPB sudah membuat 3 posko. Pak Kepala BNPB baru saja dari Semeru dan juga langsung ke lokasi. Kami tadi di sini memimpin rapat koordinasi. Kemudian posko terpadu dibentuk di beberapa di beberapa kabupaten kota. TNI Polri setiap kabupaten kota kita kerahkan minimal 300 personil untuk membantu. Basarnas juga, tim Kemenkes, jadi semuanya udah turun tangan untuk menangani ini. Sekali lagi kendala transportasi, kendala perhubungan di beberapa daerah itu yang harus kita buka juga. Kita tadi cukup siklon tropis Senyar ini sudah mulai landai, itu laporan dari BMKG tadi barusan. Sudah mulai landai. Nah, kami harapkan ini kalau sudah bisa dilakukan operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi curah hujan di daratan, kita juga bisa mengerahkan kendaraan berat ke lokasi. Karena ini salah satu tantangan adalah bagaimana kita mengerahkan kendaraan berat. Sekali lagi utamanya adalah menyelamatkan jiwa, membantu pengungsi, tanggap darurat ini berjalan dengan efektif. Oke, baik Pak Menko, tapi kalau seperti yang Anda sampaikan tadi begitu bahwa siklon tropis ini sudah mulai landai, kemudian juga ada sejumlah tantangan yang perlu diwaspadai juga, terutama adalah terkait dengan akses maupun infrastrukturnya. Lantas dari pemerintah untuk kemudian menghadapi hal ini, strateginya akan seperti apa? Apakah perlu juga membutuhkan waktu yang cukup lama begitu untuk menjangkau wilayah-wilayah tertentu, atau memang begitu diusahakannya dalam waktu yang cukup dekat, walau dengan cepatnya, dengan sigapnya
tetap akan dilakukan atau tetap harus menunggu terlebih dahulu dengan waktu yang cukup lama tersebut? Tidak. Kita akan mengerahkan segala yang ada. Jadi sambil menunggu alat berat, kita gunakan kekuatan maksimal yang ada di masing-masing daerah. Tetapi sambil jalan ini alat-alat berat sudah mendekat ke lokasi. Jadi mendekat ke lokasi. Tadi Wamen PU juga sudah melaporkan kepada kami tentang pergeseran alat berat dari beberapa daerah untuk bersiap untuk membuka jalur evakuasi. Memang sekarang infrastruktur pun kita fokusnya adalah tanggap darurat. Jadi jembatan, misalnya jembatan putus ya pakai jembatan Beli dulu. Ya, ini PU dibantu oleh TNI dan juga Polri menangani permasalahan ini. Kita akses dengan alat berat tentu saja dibuka, tetapi kita juga membuka akses lewat udara ya Mbak ya. Kita memberikan bantuan karena logistik lewat darat banyak terputus, jadi kita juga memberikan bantuan lewat udara. Tadi kita sepakati sudah. Saya barusan memimpin rakor besar baik dari komponen Kementerian Pusat maupun daerah. Beberapa langkah sudah kita sepakati. Kalau akses darat putus, ya kita pakai akses udara untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, baik itu bantuan logistik maupun bantuan kesehatan dan juga bantuan-bantuan yang lain yang bisa dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, baik. Pak Menko, tapi selain 3 titik yang kita ketahui begitu ya, baik itu di Sumbar, kemudian juga di Sumatera Utara maupun juga di Aceh, apakah dari laporan yang Anda terima ada juga titik-titik lain yang sejak awal memang ini dianggap menjadi zona yang cukup berbahaya begitu, kemudian juga perlu diwaspadai juga oleh masyarakat di sana, Pak Menko? Ya, ini badai siklon tropis Senyar sudah melandai gitu, yang tadi nanti mungkin dari BMKG bisa menjelaskan, tetapi juga ada berita baru, ada siklon Koko yang juga melanda kita, tetapi lokasinya di utara, jadi harapannya itu tidak juga memperparah keadaan. Jadi sekarang begitu sudah mulai landai, kita melakukan operasi modifikasi cuaca supaya curah hujan bisa lebih dicegah lagi, diturunkan intensitasnya. Itu jadi tetap masyarakat harus waspada, terus merujuk informasi resmi dari pemerintah ya. Hindari titik rawan. Jadi kita juga membuat call center, baik itu BMKG, BNPB juga memberikan itu, dan juga petugas kami di lapangan, petugas pemerintah di lapangan akan memberikan panduan untuk evakuasi, menjauhi titik rawan. Jadi keselamatan adalah yang paling utama yang harus kita prioritaskan bersama. Oke, baik Pak Menko, artinya memang untuk saat ini fokus dari pemerintah memang terhadap keselamatan dari warga terlebih dahulu begitu ya, selain memang nantinya juga diperlukan untuk pembangunan infrastruktur yang lainnya. Betul. Mungkin boleh disampaikan terkait dengan fokus pemerintah tersebut, Pak Menko? Jadi kita sekarang ini tahapnya adalah tanggap darurat. Tanggap darurat itu yang penting segera recover, masyarakat selamat, pencarian, kemudian pendataan korban, terus kemudian saja pengungsian dengan segala pelayanannya, pelayanan logistik, makanan, kemudian pelayanan kebutuhan pakaian dan lain-lain, termasuk pelayanan kesehatan dan juga layanan psikologis. Itu fokus kita di situ dulu. Dan dalam tanggap darurat ini infrastruktur fisik juga responnya kedaruratan. Misalnya tidak menunggu bangun jembatan dulu ya, ini jembatan sementara, jembatan Beli bisa dipasang supaya bisa segera jalan dulu, masyarakat mulai berkegiatan. Karena ini kan jalur misalnya antara Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah ini kan jalurnya panjang banget. Itu saja sudah putus sekitar 20 titik yang itu sekarang sedang diidentifikasi oleh PU, dan tim PU sudah mulai turun membantu Pemprov dan Pemkap dan Pemkot gitu. Jadi sekali lagi kami imbau kepada masyarakat untuk mengakses informasi resmi dari pemerintah, patuhi jalur-jalur evakuasi, hindari titik-titik rawan. Dari petugas pemerintah di lapangan sudah paham mengenai itu, dan pemerintah bekerja keras supaya korban bisa diselamatkan dan difasilitasi
di tanggap darurat ini dengan sebaik-baiknya. Baik, tentu itu juga menjadi sebuah apresiasi begitu ya bagi pemerintah yang juga sudah sangat sigapnya beserta dengan petugas gabungan Pak Menko. Tapi kalau kita lihat sebetulnya terkait dengan imbauan ataupun mitigasi yang sudah disampaikan begitu ya oleh BMKG, memang sebetulnya dari siklon tropis ini apakah memang sudah disampaikan oleh BMKG dari jauh-jauh hari, dari jauh-jauh waktu, sehingga memang perlu ada langkah mitigasi yang cukup serius begitu, terutama adalah dari pemerintah daerah. Apakah hal tersebut memang tidak begitu dihiraukan sehingga kita melihat banyak sekali korban yang berjatuhan, Pak Menko, atau seperti apa? Ya, masyarakat kan pemerintah daerah sudah paham. Tadi Pak Mendagri melalui sekjennya juga melaporkan sebetulnya sudah ada himbauan itu jauh-jauh hari. Ini dari BMKG tentu saja sudah juga melakukan hal itu. Tapi memang ini harus kita akui bahwa siklon ini juga besar. Karena sebelumnya juga sudah melanda di Filipina, dan yang penting sekarang adalah bagaimana di tanggap darurat ini kita bisa menyelamatkan masyarakat secepat-cepatnya. Terima kasih, Mbak. Saya mengucapkan terima kasih juga dengan teman-teman media yang sudah membantu kami untuk memberikan informasi lebih detail. Tadi kami juga menerima laporan secara langsung di rapat koordinasi dari para gubernur, bupati, dan wali kota, sehingga kita juga bisa melihat apa yang kekuatan apalagi yang bisa kita kerahkan untuk membantu masyarakat yang terdampak. Ya, Pak Menko, tentu ini juga menjadi kekhawatiran bagi keluarga yang memang berada di luar dari 3 kawasan tersebut begitu ya. Ada mereka yang memang kehilangan anggota keluarganya, bahkan belum mendapatkan informasi dari anggota keluarganya. Mungkin dapat disampaikan kepada keluarga-keluarga yang tengah menanti, yang tengah menunggu kabar baik dari keluarga mereka yang ada di 3 wilayah yang kita tahu ini terdampak, bahwa memang pemerintah saat ini tengah mengusahakan dengan sebaik-baiknya begitu, Pak Menko. Iya, pemerintah sedang bekerja keras sebaik-baiknya, mengerahkan ini kekuatan kita sangat sinergis, baik dari pusat maupun daerah, TNI, Polri, SAR, dan lain-lain, juga para relawan yang luar biasa, Gegana, dari Tagana, dari SAR juga, relawan SAR juga banyak, jadi kita sinergikan, pemerintah bekerja keras luar biasa untuk bisa menyelamatkan masyarakat, membantu masyarakat, memfasilitasi masyarakat, begitu. Jadi selain itu juga nanti teman dari BNPB bisa menyampaikan bahwa BNPB juga membuka call center. Selain call center 117, juga ada call center yang tersedia. Nanti saya masih bisa carikan, nanti teman BMKG bisa menyampaikan ada call center yang bisa dijangkau. Ya. Oke, baik Pak Menko, tentu kita harapkan bersama begitu ya, kabar baik akan segera tiba, begitupun dengan call center yang Anda sampaikan itu dapat diakses oleh para keluarga yang tengah menanti kabar selanjutnya. Terima kasih atas update yang Anda sampaikan. Kita akan mendengarkan azan maghrib terlebih dahulu, jeda terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ya pemirsa, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, dan bagi yang menunaikan, pemirsa, kita akan langsung saja melanjutkan pembahasan terkait dengan bencana meteorologi yang berdampak terhadap sejumlah wilayah yang ada di Indonesia, baik itu di Sumatera Utara, Sumatera Barat maupun Aceh. Sebelumnya kami sudah melakukan perbincangan juga bersama dengan Pak Menko PMK, Pak Pratikno. Kita akan melanjutkan pembahasannya kali ini bersama dengan Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Abdul Buhari, kemudian juga Direktur Meteorologi Publik Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Bapak Andri Ramdan. Selamat malam, Pak Andri. Selamat malam Mbak Anissa, selamat Baik. malam Berita Satu. Ya, Pak Andri, tadi kita sudah sempat melakukan dialog bersama dengan Pak Menko. Memang sudah dilakukan beberapa hal begitu ya, sudah dilakukan bersama dengan tim gabungan. Ini sudah sangat cepat dan juga sigap sekali, terutama juga dengan informasi yang didapatkan dari BMKG bahwa memang siklon tropis yang dahsyat ini terjadi di beberapa wilayah di Indonesia begitu ya. Sebagaimana yang kita tahu sudah terdampak dari 3 wilayah yang sangat parah sekali. Tapi kalau menurut BMKG sendiri sebetulnya ini tadi disampaikan bahwa siklon tropisnya sudah mulai landai. Betulkah begitu? Untuk kemudian apakah ini bisa menjadi acuan bagi kita semua untuk kemudian bisa melakukan evakuasi yang cukup masif juga, Pak Andri? Betul Mbak Anissa, alhamdulillahnya per analisis kami tadi siang pukul 13 waktu Indonesia Barat yang terbaru, siklon tropis Sejar sudah mulai melemah dan masuk ke kategori low pressure area. Artinya sudah tidak dalam kategori siklon tropis lagi. Sehingga cuaca cenderung ke depan agak lebih landai dibanding hari ini dan kemarin. Ya. Demikian. Baik, Pak Andri, tapi kalau kita fokus begitu ya terhadap 3 wilayah yang terdampak sangat parah sekali, yakni dari wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat maupun Aceh, sebetulnya apa yang terjadi dari kondisi cuaca yang ada di sana, Pak Andri? Apa yang tengah melanda dari 3 wilayah tersebut, Pak Andri? Baik. Yang terjadi di sana adalah terjadinya siklon tropis Senyar. Siklon tropis Senyar ini lahir kemarin tanggal 20 November kurang lebih di sekitar 13 WIB ya. Tetapi sebelum siklon ini lahir ada namanya bibit siklon 95B. Bibit siklon. Bibit siklon tropis. Dan itu selalu ada ya Pak Andri sebelum adanya siklon tropis itu terjadi. Betul. Begitu ya? Biasanya urutannya adalah low pressure area, si bibit siklon tropis, lalu siklon tropis. Oke. Ada kategorinya diukur dari tekanan udaranya. Ketika tekanan udara sudah di bawah 1000 hektopascal, maka itu kategorinya sudah siklon tropis dan kecepatan anginnya di atas 35 hingga 40 knot. Nah, 2 indikator. Nah, sejak tanggal 21 November, bibit siklon ataupun low pressure area dulu ya 21 sudah terdeteksi oleh BMKG dan bahkan BMKG Sumatera Utara, BMKG Aceh, BMKG Sumatera Barat sudah merilis ada potensi cuaca
ekstrim di periode 21 hingga 27 November. Baik. Dan ini dikomunikasikan ke pemerintah daerah, ke BPBD di masing-masing provinsi tersebut untuk mewaspadai adanya potensi cuaca ekstrim yang diakibatkan oleh tadi low pressure area, kemudian bergerak terus menjadi bibit siklon tropis 95, dan kemarin puncaknya menjadi siklon tropis Nyar. Ya, tapi pertanyaannya Pak Andri, apakah kemudian siklon tropis ini memang selalu berdampak cukup dahsyat sekali begitu ya terhadap wilayah-wilayah tertentu di Indonesia dan bisa terbaca sejak awal? Lantas informasi yang sudah diberikan oleh BMKG seharusnya memang ditindaklanjuti dengan sangat serius, Pak Andri. Betul. Siklon tropis ini atau bibit siklon tropis kita bisa deteksi H-7, mulai kita update H-3, bahkan mungkin diupdate terus dengan data real time dari BMKG, bahkan per jamnya. Dan ini siklon tropis ini apabila berdekatan dengan daratan atau bahkan masuk ke daratan, dampaknya akan dahsyat. Oke. Di Indonesia memang secara teori jarang dilintasi siklon tropis. Kita mungkin lebih terkena adalah efeknya ataupun mungkin remote effect, tidak secara langsung. Beda dengan misalkan contoh Filipina. Filipina itu hampir setiap saat terkena badai lintasan siklon tropis. Nyatanya kali ini Pak Andri? Nyatanya kali ini siklon tropis tumbuh wilayah di Indonesia, bahkan di sekitar Selat Malaka itu memang jarang terjadi, Mbak Anissa. Terakhir tahun 2001. Dan itu pun siklonnya datangnya cepat, hanya melintas. Bedanya si Senyar ini mulai dari bibit siklon itu geraknya lambat. Dan itu persisten di wilayah tersebut. Dan ini yang menyebabkan pola cuaca sangat terdampak. Awan-awannya ngumpul di sekitar sistem tersebut. Mulai dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, hingga di Aceh. Dan dampaknya cukup dahsyat. Demikian. Oke, Pak Andri, tapi kalau kita lihat sebetulnya dari beberapa video yang beredar begitu ya, kita ketahui bahwa juga banyak kemudian bogolan-bogolan dari pohon-pohon yang memang sudah dipatahkan ataupun sudah ditebang-tebang begitu ya. Nah, tapi selain dari memang faktor alam itu sendiri, Muri, dari faktor alam seberapa besar atau seberapa signifikan kemudian dampaknya menjadi sangat berbahaya karena faktor dari manusia itu sendiri, non dari alam itu sendiri, Pak Andri, menurut Anda? Bencana, khususnya mungkin bencana hidrometeorologi, tidak dipicu oleh satu faktor, misalkan faktor cuaca, walaupun faktor cuaca adalah faktor utama. Tetapi resilient ataupun daya tahan lingkungan ataupun alam tersendiri di masing-masing berbeda. Misalkan tata ruang wilayah, ketika itu misalkan suatu bangunan ataupun pemukiman di sebelah bantaran sungai yang sangat rentan terhadap tadi peningkatan tinggi yang disebabkan oleh air hujan ataupun di lereng gunung dan segala macam untuk longsor, itu tentunya memiliki potensi rawan terhadap bencana hidrometeorologi. Tadi merupakan gabungan dari banyak faktor, tidak hanya cuaca, tapi cuaca memang faktor men-trigger, tapi tergantung bagaimana daya tahan lingkungan itu sendiri terhadap trigger cuaca ekstrim tersebut. Nah, contoh ya Mbak Anissa, suatu wilayah memang harus bisa menentukan threshold di wilayah tersebut dengan curah hujan berapa dapat bertahan. Itu bisa diuji. Misalkan curah hujan ekstrim itu adalah di atas 100 mm. Ketika curah hujan dalam satu hari di atas 150 meter, itu yang perlu diwaspadai, dan umumnya mungkin di wilayah Indonesia banyak wilayah yang rentan terhadap curah hujan dengan setinggi itu. Rekor curah hujan dalam 5 tahun terakhir itu di Indonesia bahkan mencapai 385 mm. Itu terjadi waktu di Bali. Artinya ini menjadi trigger utama. Ataupun artinya bahwa cuaca ini ya dengan segala lingkungan apapun, dengan curah hujan setinggi intensitas itu, tentu ini bakalan berdampak terhadap terjadinya bencana tersebut. Nah, yang penting adalah sekarang bagaimana masyarakat
sudah mulai aware terhadap potensi cuaca ekstrim. Artinya harus tahu kemana evakuasi dan juga memahami karakter wilayah di masing-masing, apa yang menjadi potensinya. Baik. Dan ke pemerintah daerah mungkin juga tentu harus menyiapkan langkah-langkah mitigasi ketika terjadi bencana seperti ini jadi ke depan. Karena tantangannya perubahan iklim itu semakin nyata. Artinya semakin terus menghangatnya permukaan air laut di wilayah Indonesia. Tentu ini akan mensuburkan tadi contoh di siklon tropis yang terus belakangan ini mendekat ke wilayah Indonesia. Jadi artinya kita tidak boleh lagi bilang bahwa Indonesia akan aman dari lintasan siklon tropis. Dan inti tentunya menjadi perhatian dan menjadi pelajaran bagi kita untuk bagaimana mitigasi ke depan, dan BMKG dengan teknologi terkini dalam sisi radar dan cuaca dan sensor dapat mendeteksi isu, dan dari sisi hulu kami bergerak, kemungkinan tentu perlu kolaborasi sinergi dengan semuanya. Baik. Untuk bisa mitigasi ini dalam segala aspek. Demikian, Mbak. Ya, pernyataan Anda sebetulnya sangat menegur kita semua begitu ya, terutama terkait dengan perubahan iklim di mana Indonesia juga sebetulnya tidak benar-benar aman terkait dengan siklon tropis tersebut. Tentu ini akan menjadi awareness untuk kita semua, masyarakat semua terkait dengan perubahan iklim ini, terus menjaga alam kita begitu, terutama juga terkait dengan bencana ini kita perlu juga mengupdate senantiasa dari kanal BMKG begitu untuk bisa mengetahui kondisi terkini secara real time. Terima kasih kalau begitu atas informasi yang Anda bagikan, Pak Andri. Salam sehat selalu, sukses selalu untuk Anda. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Anissa dan pemirsa kita.